sekedar masya-Allah jadi semama doang le bale munden tahu jadi imam le senina. Kalau merari den wah bae jadi imam le senina. Arak luwe. Penuh. Mama bangak, nina indah bangak. Pada bongoh. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Sininan curiga oleh muri. Dini tutu. Tegur sisinan. Lakum dinukum waliyadin. Wala ana abidum ma'abadtum. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Lakum dinukum waliyadin. Wala dolin. Nyengking. Buit le tanah. Nah, ini tak boleh. Nah, kokol buitnya. Nah, ini tak boleh. Yang nak cong kokolnya. Takutnya nanti jah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'adana alaina Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin habibir rahman. وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وعلينا معهم وبهم برحمتك يا منان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على سيدنا ومولانا محمد النور الساري والمدد الجاري وجمعنا به في كل الأطوار وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. أخينا في الله Ustaz Sabaruddin selaku pendiri pengasuh TPQ Hidayatul Quran beserta seluruh para asatid di TPQ Hidayatul Quran yang saya hormati muliakan, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh pengelinsir yang saya hormati dan muliakan pula, singkatnya seluruh hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, hafizana wa iyyakumullah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di antara sekian banyak dan sekian macam nikmat yang Allah berikan kepada peluru sami, maka di antara yang tertinggi adalah nikmat hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis pengajian, lebih-lebih di bulan suci Ramadan yang nilainya satu langkah seperti ibadah 1 tahun. Bahkan hadir di majelis ilmu jauh lebih afdal daripada 1000 rakaat kita salat sunnah. Jauh lebih mulia daripada kita menjenguk 1000 orang sakit, dan jauh lebih afdal daripada menghadiri 1000 orang mati, 1000 jenazah. Huduru majlis ilmin afdalu min 1000 raka'atin wa huduri 1000 janazatin wa hudur wa iyadatu 1000 maridin atau kama qala.
Maka kehadiran Telugu Sami saat ini lebih-lebih di bulan suci Ramadan, di mana di bulan suci Ramadan tatada'aful amal, seluruh amal ibadah nilainya berlipat ganda, saking mulianya bulan suci Ramadan. Maka rekomendasi dari Tiang, selama tidak ada kendala yang berarti, mari kita terus menerus hadir di majlis pengajian, majlis tazkiyah, majlis untuk bagaimana membersihkan hati kita, karena hati kita yang paling poin, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahallu nazarillah al-qalbu, yang dinilai oleh Allah dalam diri kita adalah hati. Bila hati ini baik, maka baik seluruh anggota badan. Ala inna fil jasadi mudghah, fa idza saluhat saluha sairul jasad, wa idza fasadat fasada sairul jasad, ala wahyal qalbu. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam diri kita ini ada segumpal daging, sekerat empak, saklamun solah sekerat empak niki, selapu anggota badan teniki solah, lagulah melengejak selapu anggota badan tendah milu lengi. Ketahuilah itulah adalah hati. Maka hati-hati dengan hati, jangan permainkan hatinya. Hati-hati, karena bila tidak hati-hati dengan hatinya, maka Anda tidak akan pernah menjadi orang yang selamat kelak di yaumil qiyamah. Maka di antara sekian cara untuk tazkiyatun nafs, atau tazkiyatus sarair, atau tazkiyatul qulub, membersihkan jiwa, tidak ada lain adalah mendengar wejangan-wejangan dari Al-Quran, hadis dari para ulama, yaitu hadir di majlis pengajian. Maka mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hati kita bersih, hati kita ini kinclong, glowing, bersinar-sinar, bersih bagikan cermin, sehingga kita menjadi orang yang insya Allah ma'rifatullah. Amin ya rabbal. Salah satu di antara cara untuk mendazkiyah diri, dan itu hukumnya adalah fardu ain, tidak ada lain adalah salat. Salat, terutama salat 5 waktu. Lebih-lebih ke sekarang kita tambah dengan salat tarawih. Kita mampu melakukan 20 rakaat plus witir 3, dan itu berjamaah. Kalau kita sukses di bulan puasa, bagaimana mengubah diri? Maka nanti keluar bulan puasa tidak mau kita sholat kecuali berjamaah, karena kita mampu melakukannya sebulan suntuk. Isya kita berjamaah, lalu dilanjutin dengan tarawih berjamaah, witir pun berjamaah. Kembali empun demen sugul bulan Ramadan, masya Allah mukaboh. Itu tandanya tidak lulus ujian di bulan suci Ramadan. Maka mudah-mudahan kita lulus. Salah satu sifat orang yang sukses, dijamin sukses, diberikan kesuksesan oleh Allah, yang pertama disebut oleh Al-Quran adalah orang-orang yang baik dalam sholatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Pertama salat. Berarti kesuksesan utama bagi kita dunia akhirat bila benar-benar kita perhatikan salat kita. Salat yang menjadi tiang agama, salatnya hukumnya fardu ain yang 5 waktu. Maka untuk sampai kepada orang-orang yang alladzina hum fi salatihim khashi'un, perlu mempelajari salat. Perlu kita ilmukan. Kita harus bahas salat itu dari sisi fikihnya, syariatnya, dan dari sisi adabnya, tasawufnya. Sehingga bila sudah sempurna dari 2 arah ini, maka Anda menjadi aflah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un.
Banyak orang muslim terkadang sholat niru-niru, milu-milu. Dan itu boleh, sah sholatnya. Karena Rasulullah mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Berarti boleh kita mengikuti sholat, mempelajari sholat hanya sekedar melihat. Oh begitu caranya. Dia berdiri, lalu dia takbir, lalu dia baca Fatihah, lalu dia baca ayat, lalu dia ruku, lalu dia i'tidal, lalu dia sujud, duduk antara sujud, kemudian sujud lagi. Lalu insyaallah naik mungkin 1-2 rakaat salat subuh, sama rakaat pertama, rakaat kedua. Bacaannya yang beda hanya di tasyahud akhir. Lalu dia salam, oh itu salat ya. Itu salat. Salat itu didefinisikan oleh ulama adalah ma yuftatahu bit takbir wa yuhtatamu bit taslim. Yang dimulai dengan takbiratul ihram lalu diakhiri dengan salam. Yang kita kenal dengan rukun 17, rukun 13, bahkan banyak sekali pembagian-pembagiannya. Yang populer rukun 13. Dari awal takbiratul ihram sampai Assalamualaikum. Sampai Assalamualaikum warahmatullah. Maka kita pelajari sedikit demi sedikit. Supaya benar-benar kita sholat bil ilmi atau bil basirah. Dengan ilmu, dengan pengetahuan. Tidak hanya sekedar ngikut-ngikut. Perlu dipelajari. Di mana? Ya di majelis ilmu. Kan sekedar Masya Allah. Jadi semama doang lebale mundin tahu jadi imam lek senina. Kalau merarik den wahbai jadi imam lek senina. Arak luwe. Penaan. Mama bangak nina indah bangak. Pada bongoh. No. Masya Allah, marak cerita le YouTube no. Gara-gara semama jadi imam, membaca ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Mundin tahu tutu. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Sininan curiga oleh muri. Dini tutu. Tegur sisinan. Lakum dinukum waliyadin. Wala ana abidum ma'abadtum. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Lakum dinukum waliyadin. Wala dalil. Salah tiba. Maka perlu kita pelajari bagaimana cara kita sholat dari takbiratul ihram sampai kita salam. Bila kita sholat dengan ilmunya, lalu kita perhatikan setiap bacaan, kita perhatikan setiap gerakan kita dengan rapi, itulah sholat khusyuk. Itu sholat khusyuk. Orang yang rapi, dia perhatikan Allahu Akbar, dia tahu makna Allahu Akbar. Tatkala mulutnya mengatakan Allahu Akbar, hatinya bergetar dengan Allahu Akbar. Dia tahu kedalaman makna Allahu Akbar. Dia hadir depan Allah kecil, bahkan tak terlihat, bahkan tidak ada. Yang ada Allah. Lagi teka seksak nih saja. Bila terawih, lain ngenyung man. Labar, 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 labar. Allahu Akbar. Masya Allah. Itu sebabnya takbiratul ihram tak boleh panjang. Allahu Akbar. Makruh kepanjangan. Kode-kode. Allahu Akbar. Tatkala kita mengatakan Allah Akbar, baru di sana lintaskan niat dalam hati. Pokok narak uninangan ya sembahyang zuhur 4 rakaat titik. Dan beli eja itu dalam Allah sengaja kau sembahyang zuhur 4 rakaat. Akbar kelain Allah Akbar. Niat itu yang penting terlintas. Apa yang kita ucapkan tadi, usolli fardhu zahri, banyak terlintas di hati.
usalli fardhu zahri, nanti saya akan ajarkan sedikit. Nah. Jadi orang yang betul-betul memperhatikan segala lini daripada sholatnya, mulai dari bacaannya, gerakannya, hatinya, maka dia itulah sholat khusyuk. Suatu hari Rasulullah SAW masuk masjid, lalu menjumpai anak muda sholat tidak tenang. Wah berkerai, ngerasa andang. Kata Rasulullah, "Lau khasya'a hadzal rajul la khasya'at jawarihuhu." Andin khusyuk sembayang karena keni, miskin khusyuk tenang, ndik rasa gending begawian. Maka salah satu ciri-ciri orang khusyuk solatnya, Masya Allah, gerakannya rapi, diperhatikan, mulai dari angkat tangan, Allahu Akbar. Maka rekomendasi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, kalau ingin khusyuk solat, pertama, perhatikan bacaannya. Setiap bacaan yang kita baca, kita harus pahami maknanya. Kita harus ngerti. Jangan asal baca Allahu Akbar, ente nggak masukkan ke dalam hati, nggak tahu maknanya. Apa makna Allahu Akbar? Tahu makna Allahu Akbar? Allah paling besar. Tahu maknanya Allah paling besar? Apa kenan Allah paling besar? Coba. Apa kenan? Lamun dait makna Allahu Akbar, la ilaha illallah. Apa istilahnya? Gemetar penuh, leger, ngijik. Artiin Allah doang belik-belik, Allah doang paling belik. Apa-apa terlintas le angan le otak sabelik Allah jauh lebih besar. Bahkan bumi, langit, kursi, ars, lapu, malaikat, andin le hadapan Allah Ta'ala mungkin seperti sebutir pasir. Selapu. Mau berembe kembali Allah Ta'ala, la ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Lamun tama ojok atin tatkala terkena Allahu Akbar, dihujamkan ke dalam hatinya paling dalam makna Allahu Akbar, tuton naket le atin sa paling dalam, hinan dunia seni. Hinan dunia seni. Darak nilain dunia seni. Kenapa? Karena Allah yang besar. Akhirnya dia akan dapat namanya musyahadah. Hatinya akan merasakan. Hidupnya merasakan bagaimana besarnya Allah. Hadirlah ta'zim, hadirlah haibah. Bagaimana wibawa Allah pada diri kita. Hanya kita terkadang menjadi gemetar. Bahkan orang yang sudah sampai setitik memuliakan Allah, ta'zim kepada Allah, haibah kepada Allah, kenyakan sembahyang mau bayang esenso gelegaji, gergaji awak ndek nira. Lamun ite jak ndek membau. Kelikit dong le foto nirung tergenit nirapan. Sidem dong ngelemi ngetin, termasuk dia. Sidem ngelemi ngetin, seri gede oleh sorban temen. Geli. Mairap setegan kentok sing senina tirap. Oh, ini dulu. Gere. Ya pun sekat khusyuk niki. Saking sekatnya, akhirnya tidak menjadi rukun solat, tetapi menjadi penentu solat itu diterima atau tidak. Maka mulailah dari baca. Pahami. Maka ada 7 tahapan sebenarnya. Ada 7 tahapan kalau benar-benar pingin solatnya itu khusyuk. Saya sampaikan di sini walaupun sulit, tapi mudah-mudahan kita dapat nanti Allah berikan. Pertama, kalau benar-benar pingin khusyuk dalam solat seperti solatnya para wali, kita harus mampu pertama itu namanya ta'allaq. Ta'allaq, menghubungkan diri dengan solat. Ada yang solat, hubungan dengan solat. Angan sembahyang lain. Ya kena ta'allaq. Engkau sembahyang Allahu Akbar, baru asar. Apa tepiak buka bare. Jadi pertama ini hati dulu. Gantungkan hati itu kepada sholat. Jangan pikirkan apapun. Hati yang menjadi tumpuan pikiran. Pikiran itu jamaah tidak di otak. Pikiran itu di hati. Namun pikiran itu punya nurun sati'un ila dimag. Punya cahaya yang
naik ke otak, sehingga kalau orang mikir, otak muntegen, kerutalis. Sebenarnya pikiran itu di hati. Maka hati harus dikuasai. Gimana caranya? Ta'allaq. Ta'allaq bis-shalah. Anda gantungkan, Anda pikirkan, Anda perhatikan, hati itu hanya satu, fokus ke sholat. Itu namanya ta'allaq. Setelah Anda mampu ta'allaq, mampu menghubungkan diri dengan sholat, yang dipikirkan adalah sholat, yang sekarang dikerjakan, maka akan datang namanya takhallaq. Anda akan berakhlak, artinya membaca, mengamalkan apa sifat-sifat sholat dari awal. Tidak berani Anda melakukan apapun kecuali pekerjaan sholat. Anda takhallaq. Anda betul-betul nyatakan sholat. Mulut mengatakan Allah Akbar, hati pun mengatakan Allahu Akbar. Masya Allah, Anda berdiri di hadapan Allah tegak, itu artinya Anda berdiri tegak di hadapan Allah. Apapun ujian, Anda tidak akan bergeser, tegak kepada Allah. Anda ruku, betul-betul hormat yang sehormat-hormatnya kepada Allah. Terus gerakan itu diperhatikan. Maknanya langsung kepada Allah, karena Anda berhadapan dengan Allah. Anda takhallaq namanya itu. Kalau Anda sudah mampu takhallaq, akan ada nanti di atasnya namanya tadzawwaq. Anda akan rasakan itu. Anda nikmati itu, Anda rasakan. Oh, ternyata sholat itu nikmat, lebih manis daripada madu. Kenapa? Karena Anda dalam hadratillah. Anda berada di hadratillah, di depan Allah. Tidak ada yang mau pergi di hadapan Allah. Makanya saya bingung kalau ada orang tarawih 10 menit. 15 menit ada di YouTube itu. La ilaha illallah. Masa tidak betah berada di hadapan Allah? Orang yang tadzawwaq, sudah ada dzauq, sudah nikmati, mencicipi nikmatnya sholat. Masya Allah, sholatnya itu kalau sholat sendiri apalagi, terkadang dia sholat 2 rakaat namun sampai fajar. Dia nikmati itu sholat. Setelah Anda tadzawwaq, Anda nikmati sholat itu, ternyata nikmat, damai, naik lagi derajat yang di atasnya namanya ta'asyaq. Anda rindukan. Anda rindukan itu. Iya doang angan, dia sabar. Kalau sudah sampai ta'asyaq, baru di atasnya namanya tahaqqaq. Anda benar-benar sampai ke hakikat sholat. Tahaqqaq inti. Benar-benar inti dengan Allah. Tahaqqaq. Nah, kalau sudah sampai ke tahaqqaq, naik lagi yang di atasnya namanya haim, huyam. Anda sudah tidak akan menyaksikan apapun yang ada di muka bumi kecuali hanya Allah. Itu tahapannya. Sekarang Allahu Akbar. Bantaran mako senggita. Lamu musim mako. Allahu Akbar. Gabah neleh si hujan sawi pikirah. Allahu Akbar. Balik bocor ia pikirah. Gimana kita mau sampai kepada Masya Allah huyam atau tahaqqaq tadi, sementara dari awal belum kita ikuti tangganya. Itu cara orang-orang sholat yang luar biasa. Salah satunya diantaranya pengarang kitab ini, Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad atau Imamul Haddad, yang punya doa namanya Ratib Al-Haddad atau Wirdul Latif, dan banyak sekali. Ini kalau sholat beliau, masjidnya ada sampai sekarang, tempat beliau sholat menjadi saksi. Begitu dia bilang Allahu Akbar, saking khusyuknya keluar sinar dari jari-jarinya. Sinar. Langsung spontan sinar keluar dan menghantam tembok. Temboknya retak dan di depannya tiba-tiba muncul Ka'bah. Masya Allah, dari Yaman kok bisa lihat Ka'bah? Langsung kayak di Ka'bah. Namun itu jande, Allahu Akbar, itu temboknya tembok kita. Bungkak batur bertegita. Apalagi Masya Allah, le bungkak batur le julun tenuh, Masya Allah, tangkong baru. Batik motif musolah, apa mikir Allahu Akbar.
Kira haji ni. Sopi je kata COD ni. Maka sunat kita sholat di satu warna polos. Paling abdol putih. Lagunan aja Masya Allah. Karpet bermotif-motif. Baju dek kerarua. Bahkan terkadang telekung dengan nina wajarang putih. Carang putih. Kenapa? Mengikuti mode. Mode yang terkadang mengalihkan hati kita dari Allah. Dia yang sembahyang. Kebagus renda ni. Bila sembeli. Masya Allah, warna-warni. Makruh itu. Makruh. Maka bagus ini catnya putih saja. Polos. Nanti keramiknya putih. Bila perlu sholat, tidak perlu pakai sejarah. Putih sudah. Satu warna. Tidak ada pikiran lain. Malik ditulis ni keluar dua. Batik macam apa tulisan. Kira main bola ni murid jelas. Lihat aja nanti waktu lebaran. Jarang. Arak searaan. Sakai putih lagu. Masya Allah. Lui anda warna-warni. Tentu lagu ya gawe. Wah kedung. Wah kedung ni gembe. Wah kedung. Keremak. Engkau kena selebung batu beli. Batu wah kedung ni gembe pun engkau. Jadi itu kalau ingin betul-betul menunaikan solat sesuai dengan esensi solat. Yang sampai ke derajat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maka perlu dipelajari, dan mempelajari salat itu enggak cukup sekali, apalagi hanya beberapa jam di sini. Harus pakai kitabnya. Fikihnya ambil. Mana itu rukun syaratnya? Lalu mana? Sebelum berbicara tentang salat sebenarnya taharah dulu. Sebelum berbicara taharah, ya sangkut pautnya dengan air. Perlu itu, ada langkah-langkahnya. Seperti Al-Imam Ali Zainal Abidin, cucunya baginda Rasulullah SAW. Apa istilah? Baluk berarti ini. Baluk. Ali bin Husain Ibn Ali Zainal Abidin bin Ali bin Abi Talib. Berarti baluk Rasulullah SAW. Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin rahimahullah. Beliau kalau salat, Masya Allah, baru lalu bait air wuduk doa. Masya Allah. Tiring ngisi pembantu. Masya Allah. Lagu dia sendiri wah legar lalu wuduk. Wah, marak dengan sandek tolampah. Ngijik angkor. Ucap pasih menih. Marah dengan ketakutan, legar. Setiap kali mau ambil air wudhu, dia sehat, enggak sakit, sehat, seger buger. Tetapi setiap kali mau pergi berwudhu, legerangkong. Wih tejak berembin terlalu arak legerangkong. Palai-lai dek keruan, menek dek keruan tadah. Pokok sem penek. Besok menek dia mantau kena anda pokoknya cepet. Masya Allah. Apalagi ni Nabi penek selaput dinga. Impung berdis sampai tu mat mimpenek. Mama pesan ngacar mendah. Dek kurang gending dan besok menek. Payun dia perhatian dan istinja atau taharah. Ia kawin kereng kain unu sembayang. Khusuk ruang sembayang. Lalu kereng najis. Berbeda sah. Maka perlu itu dipelajari nanti mungkin bagian yang lain. Ya kan? Nah. Jadi Imam Ali Zainal Abidin legar nih. Ditanya, wahai Imam, kembe zida demen lumbar wudu mu meleger. Marah dengan dek tolampa, angkong lemas, mukanya pucat. Menjawab, semetoh. Berembin dan kendek leger. Demenkah wudu coba bayangan. Lek julun saya tu kena anjel. Aneh. Saya kali menghadap Allah. Berbintang kindek legar. Berbintang kindek takut. Sebab setelah saya wudu, saya menghadap Allah. Siapa Allah? Anda tahu? Maka karena dia itu makrifat dengan Allah. Maka Masya Allah, dia mengagungkan Allah dengan sangat luar biasa. Sampai beliau kelihatan ketakutan. Bukan artinya enggak khusyuk.
tapi saking wibawa Allah masuk dalam dirinya, sehingga dia sholat, masya Allah, apapun terjadi, tidak bisa masuk ke dalam pikirannya. Begitu Allahu Akbar, hanya dia dengan Allah, sehingga masya Allah rumahnya, tempatnya sholat kebakar. Cucu Rasulullah keluar api dengan teriak, masya Allah ribut rabet, ni aja ndik rengah. Tatkala dia sholat, telinganya tuli, dia hanya dengar Allah. Tatkala dia sholat, matanya buta, dia hanya melihat Allah. Tatkala dia masya Allah sholat, kakinya lumpuh hanya untuk Allah saja. Dia rengah api, dengan nyorak, dia nirap api sebelum kepanas, balik rubuh rumahnya. Tapi masya Allah, sajadahnya tempat dia sholat, apalagi bajunya, apalagi satu helai rambutnya, nggak ada yang kena api, terjaga. Kenapa? Karena dia bersama Allah. Dia bersama, sama dengan cerita Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Ditangkap oleh Raja Namrus, lalu dibakar dia. Apa dia terbakar? Tidak. Bahkan di dalam api dia merasakan kenikmatan. Di dalam api, secara kasat mata, secara zahir, secara ilmu biasa, orang di dalam api ya udah kebakar. Ini enggak. Sayyidina Ibrahim ditanya, memori hidup paling nikmat di dunia kapan wahai Ibrahim? Tatkala saya dalam kobaran api. Kenapa? Di sana saya diselimuti oleh rahmat Allah, nggak ada rasanya panas. Maka orang yang mukmin, orang yang betul-betul mendapat rahmat Allah, walaupun masuk neraka nggak disiksa, bahkan neraka takut kepadanya. Roh yang mukmin, tutfi nari, neraka no. Lalu tuh dengan beriman, lalu kenapa? Karena bisa engkau memadamkan apiku. Neraka bisa padam dengan kesalehan orang beriman. Maka orang beriman gak cocok masuk neraka. Dan cocok orang yang soleh masuk neraka. Dari dunia saja sudah gak kebakar dengan api. Sayyidina Ibrahim masya Allah menjawab, tatkala saya berada dalam kobaran api, karena di sana Allah perintahkan api, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka perlu kita pelajari salat ini dari awal sampai akhir. Secara kesimpulan, sholat yang sempurna itu punya 3 rukun dan 2 sifat. Nah, ini secara kesimpulan. Kamu bicara rukun dari awal sampai akhir, selaku doa ketawa. Ya kan? Sang anjeng, 2 takbir, wah ini nyanyian ini juga. Pelajaran zaman lain no. Sitaja, aran apa lagu no. Dengan tu balik aran seapa le benyanyi belakang no. Sang anjeng, apa ni? 2 takbir terus. Sang anjeng lagu sang kena sang anjeng 2 niat ya. Tu balik je sang anjeng no ni letu je. 2 niat anjeng dulu pun berniat. Tahu berniat pe anjeng. Engko balik letu je. Buat sang anjeng pun berniat ya. Segera berniat dulu apa nganjeng. Lagu aneh, wahane yoni lagi lagu pada doang wahane. Lagu orang noja. Nah, ternyata kesimpulannya salat yang sempurna punya 3 rukun dan punya 2 sifat. Bila ada yang 5 ini, sempurna salat Anda dan diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama rukunnya dulu. Yang harus ada dalam sholat itu ada 3 komponen, 3 rukun. Rukun artinya bagian terpoin, sanding kanggo ndek tuh. Pertama namanya rukun qalbi. Pegawean ati. Pegawean sak tegawe si ati, itulah niat. Maka siapapun sholat tanpa berniat gak sah, walaupun jak nangis. Sembayang subuh, juga nangis bi air mata. Pai berniat enggak lupa pun. Tidak sah. Itu namanya rukun pegawean ati berniat ndik biwih. No. Dakan jam biwih pasih mengatakan usolli fardhas subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Biwih doang, enggak sampai ucapan ini ke dalam hatinya, batal.
nggak sah sholatnya. Tetapi walaupun dia tidak ucapkan, tidak dia mengatakan usolli, tiba-tiba Allahu Akbar, tetapi kalimat usolli fardhu subhi ada dalam hatinya, sah. Karena niat itu ada di hati, bukan di mulut. Maka sunnat talaffuzun niyah. Sunnat melapazkan niat. Kenapa sunnat? Liyusa'idal lisanul qalba. Supaya mulut ini membantu hati cepat berniat. Usolli fardhu subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tatkala kita baca, hati kita langsung terlintas kata usolli fardhu subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Itu rukun qalbi, niat. Dan dalam niat sholat wajib 3 yang harus ada. Kapan saja kita sholat 5 waktu, sholat wajib harus 3 yang ada. Ada namanya qasdun, yaitu kata usolli. Ada namanya ta'arrudun, itu namanya fardu. Ada namanya ta'yin, itu menyebut nama sholat itu seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sehingga kalau sholat subuh, usolli fardhu subhi, enggak wajib. Mengatakan fardhu lillah sunnat, mengatakan rak'ataini sunnat, mengatakan ma'muman juga enggak wajib. Sah sholatnya dia, walaupun mungkin tidak terhitung berjamaah. Yang wajib ada yang 3. Usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghrib, usolli fardhu isya, usolli fardhu asr. Hanya yang 3 ini. Segera beliau lalu, usolli fardhu zuhri. Kan tidak detik kan. Allah, selesai. Kembali pebelo. Allah, selesai nuah. Dan makin baru aja selesai, usolli fardhu zuhri. Contoh maghrib bare. Allah, usah selesai nuah le angan. Pokok searah uninanan terlintas, dia perlu tukir ton. Mara nukir ton. Usolli fardhu maghribi. Yang penting dia terlintas, pokok hadir, dia teparan istihbarun niyah. Menghadirkannya, melintaskan kata usolli fardhu maghrib. Pokok narak le angan selesai. Ini ragu. Pokok narak unin angan. Misalnya usolli fardhu maghrib, Allahu Akbar, selesai neno. Nah perlu lalu usolli fardhu maghrib, Allahu Akbar. Penjuru semalik. Kenapa? Kalau terlalu panjang yurisus syak, akan mewariskan was-was nanti. Ragu terjadi. Konte sedang-sedang wahane. Nanti konte lobar. Adono ja. Lobar ya. Semai-mai. Allahu Akbar. Semai-mai ga? Atau bilang sekedip Allahu Akbar. Enggak semai-mai anu. Dia sampai Allahu Akbar. Belum anu aja. Ingat, salat fardu sak perlu niat anu telu. Qasdun, ta'arrudun, ta'yinun. Qasdun kata usolli. Usolli artin aku sembahyang. Fardhu wajib artin. Zuhur, asar. Ya pun perlu sendekman ketawa nanu arti ketawa kenan. Apa kena usolli? Enggak sadar ketuan apa kena usolli? Ketahu ni apa kena usolli? Usolli artin aku sembahyang. Apa arti usolli? Aku sembahyang, fil mudhari' daripada shalla. Shalla yusalli. Kalau mutakallim usalli. Kalau dia yusalli, kalau kamu tusalli. Kalau mereka yusallun. Ini bahasa Arab ini. Yaran mutakallim, dhamir mutakallim ana usalli. Lagu dia perlu kena ana usalli. Ana usalli. Dia perlu. Usalli cukup. Sebab alif pada usalli itu namanya huruf mudhara'ah, artinya saya. Alifnya itu berarti saya. Lagu dia belajar bahasa Arab, dia pengen nganga. Perlu untuk pelajari.
Usalli apa artiin? Oh, saya salat. Sampai artiin salat saya kata usalli. Nah, usalli fardhu. Fardhu ya wajib artiin fardhu. Zuhur ya zuhur, saya artiin zuhur. Zuhur ya zuhur, ini artinya zuhur. Zuhur artinya terang, berarti saya salat terang. Subuh artinya kelema, saya sembahyang kelema. Subuh ya subuh, waktu ini artiannya. Zuhur ya zuhur, asar ya asar, maghrib maghrib, isya ya isya. Masya Allah. Dia beri artian ini. Nah pokoknya harap. Olo kalimat usolli fardhu zuhur itu arti selesai niya. Paham? Contoh bareng maghrib. Apa arti usolli baru? Aku sembahyang. Ingat apa arti usolli? Aku sembahyang. Saya sembahyang. Aku. Beri. Kamu sembahyang. Ya boleh aku. Cukup aku sembahyang. Fardhu wajib. Maghrib ya maghrib. Enggak nih harap dia angan neno. Dia mana kena Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selesai. Sudah ada terlintas kata usalli fardhu maghrib. Beri lain-lain. Usalli fardhu maghribi kelai. Oh, bar kelai. Nah. Paham nih? Nah. Jangan makruh dipanjangkan. Karena yuritsus syak, akan mengakibatkan kita biasanya ragu dalam sholat. Spor jika jengking, menulah kepu di sembahyang. Kembali sembahyang lek julen calon mentor. Mentor bengak, mentor ni dandek sak pinter lalu, poka. Lah, khusus sembahyang. Belum tentu dia khusus sembahyang. Dah kan jamunin adalah kepu. Siapa tahu dia mensekena Allah ni apa ni? Kita. Oh, Masya Allah. Ya riak ada nano, jangan riak. Ya perlu pelajarin. Jadi solat wajib niatnya yang harus ada tiga. Kasdun, ta'arrudun, sama ta'yin. Yaitu usalli fardal maghrib, usalli fardal subhi, usalli fardal asri, usalli fardal isya, usalli fardal zuhur. Apa jua? Ya harus arak le'a, ate demen kena Allahu Akbar. Niat itu wajib ada pada waktu takbiratul ihram. Dan dia berniat sebelum takbir atau setelah takbir, dia sah. Niat itu wajib berbarengan dengan ucapan Allahu Akbar. Paham? Nah, sebelum kita melapaskan Allahu Akbar, talapuz niat dulu. Sunat, suruh si ulama, keanjuran kena misal isya, sholli fardal isya arba rakaat imamu lillahi ta'ala atau imama lillahi ta'ala. Sunat kita ucapkan dulu. Assalamualaikum. Nggih. Aku baru Zulfan narai. Oh, nggih. Nggih. Zakir deke apa? Oh, peta jadwal penuh jadwal no. Penuh jadwal. Penuh darat langan tuh. Nah, boleh datang, boleh dak nyebar. Aku telepon aja dulu. Salam beti pajamah nang penuh nah. Nggih. Lemak lain kali wahana tengaji. Nggih. Nggih. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu. Jadi jangan terlalu memanjangkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram artinya takbir yang mengharamkan. Aneh. Apa pun kena takbir mengharamkan. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Karena begitu Anda takbiratul ihram, Allahu Akbar, haram yang tadinya boleh dilakukan. Kanggon dengar, kanggon dengar sedek mantakbir. Kanggon ngudut, kanggon ngeraos, kanggon lampak-lampak, kanggon. Tetapi setelah takbiratul ihram, apa yang tadinya sebelum takbir bolah menjadi haram. Haram ngerokok. Allahu Akbar, betul percikan akah? Ngeraos-raos haram. Ngelor nginam haram karena sudah takbiratul, maka takbiratul ihram mengharamkan yang halal. Kenapa? Dia cocok di hadapan Allah tengelor.
Dan cocok yang lampak-lampak ngeraus-raus di keruan gending. Ya pun lamun pahami oleh takbiratul ihram jak khusyuk. Maka yang harus kita kerjakan adalah fokus salat, ta'allaq dengan salat. Hatinya harus ke salat saja. Angan sembahyang doang lain angan. Jangan ke sawah kemana, jangan. Berembe-rembe ruang dunia seni pun. Ya pun takbir nu meninta takbir. Ndik menu. Ndik meniada. Kata para ulama yang arif billah, sebelum Anda mengangkat tangan Allahu Akbar, taruh seluruh urusan dunia apapun itu di punggung tangannya, lalu buang ke belakang. Tidak ada dunia, yang ada Allah. Allah yang ada. Apapun urusan dunia, buang. Makanya sunat mengangkat tangan waktu takbiratul ihram. Ingat, mengangkat tangan sunat. Yang wajib takbirnya takbiratul ihram. Sehingga dalam beberapa mazhab ada yang sholat tidak angkat tangan. Angkat tangan tetapi dilepas. Ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar. Lagu darat karena Allahu Akbar. Darat. Ya. Jadi yang wajib itu ucapan Allahu Akbar. Kenapa? Kalau seandainya angkat tangan wajib, susah dengan sakepak imam. Dengan buntung berembe. Maka yang wajib hanya mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Dan lafaz Allahu Akbar saja, tidak boleh diganti dengan yang lain. Allahu Kabir, tidak boleh. Allahu Karim, tidak boleh. Allahu Ghafur, tidak boleh. Tidak boleh diganti dengan kalimat yang lain. Harus Akbar saja. Tidak boleh Kabir, tidak boleh, apalagi kabur. Allahu Kabur. No. Atau ganti si bahasa Sasak, Allah paling belik. Yang kanggo, Allah maha besar. Tidak boleh. Harus Allahu Akbar. Dan antara Allahu Akbar tidak boleh diselang-selangi oleh apapun. Allahu Akbar, tidak boleh. Allahu Akbar, yang dah diganggu. Allah Akbar, ganggu dah. Harus menyambung. Ada banyak syaratnya di sini. Kalau belajar fikihnya banyak syaratnya. Harus lafaz Allah dengan akbar. Tidak boleh juga memanjangkan ba pada akbar. Pada huruf akbar. Huruf ba-nya tebal. Allahu Akbar. Salah. Tidak sah. Atau panjangkan hu-nya. Allahu Akbar. Atau Allahu Akbaru. Atau dicelahin dengan huruf waw. Allahu Akbar. Allahu wa Akbar. Tidak boleh. Atau lain momot. Allah Akbar. Tidak boleh. Paham? Itu. Allahu Akbar. Coba. Coba sampai angkat 5. Allahu Akbar. Beda angkat 5 nina kan jamaah. Lamu mama aja gagah. Allahu Akbar. Yuhadi al-udhunain. Allahu Akbar sejajar dengan telinga. Nden. Atau nden. Nah, sejajar. Sejajar dengan kentok. Nden dah nepet. Lagu lamun nina aja lainan model. Agak rapetan sekedip. Allah. Terutama dedara. Kanjabalu sandai malaku. Gerakan salat perempuan itu harus, mohon ampura. Tilangan teman aja. Nganjeng doang dengan nina nganjeng harus rapat. Menambah majak minimal sejengkal. Separuh batu dia boyak kenain temen. Boyak teman temen. Ada sadar lang setan ni. Lagu ni adalah tu langan kering. Wah kendai itu ni. Boyak kenain temen. Sengaja kemudian lelah pun nang temen. Sederhana, seukuran biasa.
Ya ukuran normal. Nenek cepat lalu, Nina sak cepat. Lamun Nina harus cepat, harus sempit gerakannya waktu sholat, waktu ibadah, apalagi di luar sholat. Maka nenek Nina jadi main tinju, wallahi dengan Nina lapak, mengkang dan lapan. Dan bagus. Jaga kemurnian keperempuanannya dengan gerakan sholat. Arah mampak nih, Masya Allah, kembali muda. Rasanya. Ya belum dengan Nina rajin sembahyang, kembali muda rasanya. Lamun kanti jarang sembahyang, apalagi girang bersila-sila, ngangkang dek keruah. Contoh. Artinya terlalu lebar. Kenapa? Murah lalu sedeh. Maaf. Arang betelojo. Kala-kala hidup sila sanina. Napang sila men. Contoh. Kan gono bersila dengan Nina lek julun semaman, ada yang sak mola semaman kan? Bersila anu. Tak apa-apa, julun semaman lagu. Julun dengan lain jaga diri. Lo salon dengan lain. Amiki. Nah, tadi itu takbiratul ihram pahami. Jadi niat itu untuk salat wajib harus ada 3. Usolli fardhu zahri misalnya, usolli fardhu asri, maghrib dan sebagainya. Sedangkan mengatakan 3 rakaataini 4 rakaat sunnat, mengatakan adaan makmuman lillahi ta'ala juga sunnat, maka niat yang sempurna ya semuanya dibaca. Usolli fardhu maghribi 3 rakaatin adaan makmuman mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Arab mustaqbilal kiblati kah? Sholli fardal maghribi 3 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Belo. Mustaqbilal kiblati artinya anda ngebah. Mustaqbilal kiblah, menghadap kiblah. Mbebe sembahyang memang kiblat kita andang. Fardal lillah, mbebe sembahyang fardal lillah doa. Apa lillah doa? Adaan kalau di dalam waktu disebut dengan namanya adaan, kalau di luar waktu namanya qadhaan. Itu sehingga yang wajib ada dalam salat, dalam niat salat wajib qasdun, ta'arrudun dan ta'yin. Itu niat rukun qalbi. Kemudian ada namanya rukun rukun qauli. Yang kedua, rukun qauli artinya yang wajib diucapkan. Seperti membaca suratul Fatihah, mengucapkan Allahu Akbar. Dengan ganggu teduh. Harus kita ucapkan. Seukuran kita sendiri yang mengucapkan, dengar. Seukuran mesak terngadik. Dakan dia tengah sedengar. Nirnga diri dia tahu. Dia sendiri saat baca dia rengadi. Nah, itu tidak sah. Minimal kita yang membacanya itu mendengar sendiri walaupun orang lain tidak dengar. Lakukan separuh dengar tuh dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu rukun qauli. Juga rukun qauli itu pada waktu tahiyat akhir. Baca syahadatain, kemudian baca selawat kepada Rasulullah dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu rukun qauli namanya. Selain itu sunnah. Baca misalnya ruku, doa ruku enggak wajib. Doa i'tidal enggak wajib. Doa sujud enggak wajib. Doa antara dua sujud enggak wajib. Enggak wajib. Kalau enggak dibaca ya enggak masalah. Sah salatnya, namun enggak sempurna. Jangan bucung sembahyang. Seperti ada membaca ayat tende, rukunya sa ruku. Sami Allah. Allah Akbar. Allah. Cara baca enggak apa-apa. Sebab bacaan-bacaan dalam ruku, sujud itu hayat salat namanya itu.
Artinya sunat-sunat salat yang kalau tidak dibaca enggak masalah, enggak juga diganti dengan sujud sahwi. Berbeda dengan tasyahud awal. Kalau tasyahud awal aba'at salat. Aba'at artinya sunat salat yang bila kita tinggalkan sah salat namun harus diganti dengan sujud sahwi. Sunat diganti dengan sujud sahwi. Nah, hati-hati terkadang imam lupa tahiyat awal. Ya kan? Tahiyat awal lupa, misal sembahyang maghrib atau sembahyang isya atau sembahyang zuhur, lalu subuh segera lupa subuh Ada tahiyat awal subuh. Darah segera lupa subuh Tidak mungkin lupa. Atau mungkin lupa kadang-kadang manjang malik. Nah, lamun lupa tasyahud awal, baik salat sendiri ataupun jadi imam bermakmum. Biasa misalnya yang pernah mengalaminya, lupa tahiyat awal. Apa nih makmum? Subhanallah. Ya kan? Subhanallah. Boleh mengatakan subhanallah selama imam itu belum berdiri lebih dekat. Artinya masih setengah ke bawah. Baru ngangkat buit subhanallah, kanggon tulang. Lagu nuah meni untuk nuah ni. Baik, subhanallah. Lanjut tuah. Subhanallah. Lalu baik. Subhanallah. Cuma nanti balas, turas. Lalu gedek lalu sampai tegur lalu. Turas angka. Batal sembahyang. Kenapa? Karena kalau sudah berdiri, imam berdiri atau salat sendiri, kalau sudah berdiri dari tahiyat awal, maka tidak boleh kembali. Karena Anda kembali ke sunat setelah Anda berdiri ke rakaat ke berikutnya yang wajib. Seolah-olah Anda kembali dari wajib ke sunnah. Maka batal salatnya. Maka imam yang pintar, tatkala dia lupa tasyahud awal, walaupun dia negur, subhanallah, 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 ndek nerengah-rengah. No. Dak kan kena gedok kalau re wah. Gedok imam seni no. Dak kan ndek. Oh, pada gedok aja ini. Itu lanjut saja sebab Anda balik batal salatnya imam, otomatis makmum juga batal. Lanjut sudah, kita juga jadi imam ya sadar, oh iya, karena dia sudah lebih berdiri sudah. Nanti diganti dengan sujud sahwi. Dan tulak justru batal solatnya. Solat imam batal, solat makmum pun juga batal. Kembali ya dan imam kerja makmum bukan. Nah, kamu pinter jauh ya, sudah lanjut. Katanya sudah belajar. Makmum juga masih doang dengan nganjung. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oh, tanda makmum bukan. Nah, belajar itu. Itu termasuk aba'at salat, yaitu tahiyat awal dengan kunut. Itu rukun qauli. Kemudian yang terakhir namanya rukun fi'li, seperti berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, ndak paksa. Dengan bongkok, nggak ada tahu. Papuk nganjeng, nganjengan balik, nganjengan balik, kelak. Atau orang sudah lumpuh, atau sakit, pusing. Kalau nggak mampu berdiri nggak wajib. Berdiri dalam sholat menjadi wajib tatkala mampu. Itu rukun, ya. Nggih, dan tahu. Lalu ada tokoh. Dakan jab sila nyelepok enda betul ojor kanggo, bejantan tokoh. Pokok dendek tokoh merentan acong. Tabik. Al-Ika namanya itu. Kasar sembahyang menintan. Aduh, kelup. Coba tokol. Tokol nyengkeng. Jangan nyengkeng. Nyengkeng. Buit le tanah. Nah, ini dah berutan. Nah, tokol buitnya. Nah, ini dah boleh. Yang dah nacong tokolnya. Tokolnya nanti Yang dan ia dong dek kanggo. Besila betulujur jak kanggo. Nah, lamun sembahyang tokon, waktu sujud wajib, waktu sujud buit tenu atasan si otak. Sekarang kan sakit galang ngolok enggak? Galang ngolok. Misal coba nih Ustaz, ini misal galang tokon marasa baru.
Tokol sembahyang tokol. Dia tak sujud. Kanggut, ya Allah dia sujud. Halal. Nah, ni coba, ni mesin tinggal ulun, tinggal wicak kena sah. Balik terombok sini, atasan segini besar, apa tidak? Sampai atasan tu. Terombok sini, dah jalan dah. Terombok sini. Nah, ni je atasan otak si buit. Dia nesah sujud. Namun sembahyang tokol harus atasan buit isi otak. Balik sekali. Nah ini dia nesah ni. Sebab atasan ulun isi buit. Wah, wahan wah. Nah itu peringatan buat yang sholat duduk lalu seuluk bantal lalu kan, termasuk dengan bertiah sakit. Dia dulu galang bertian berkedepong. Nah, gimana caranya? Usahakan pantatnya lebih tinggi daripada kepala tatkala sujud. Itu rukun fi'li. Itu berdiri, kemudian ruku, iktidal, sujud, duduk adalah sujud. Dia paling luwih rukun fi'li. Nah, bila sudah lengkap yang tiga ini, rukun qalbi ada, rukun qauli ada, rukun fi'li ada, salatnya sah. Sempurnakan dengan dua sifat. Dua sifat ada sifat zahirah dengan hakikah batinah. Sifatun zahiratun dan hakikatun batinah. Sebenarnya murah nih, cuma unin dan beda. Harus betul-betul perhatian pegawaian luar, pegawaian dalam. Pegawaian luar merasa baru. Ruku sujud itu namanya sifat zahirah, ruan sembahyang. Karuan sembahyang kan? Gerakan sholat itu perhatikan. Dan juga hakikat batinah, ruan sak dalam. Artinya apa? Jaga kehusuannya. Hadir bersama Allah, jangan pernah lupa sedetik pun kepada Allah. Ikhlas karena Allah, mengagungkan Allah. Maka solat anda berarti punya hakikat batinah. Lamun dia rasa dua ni, sembayang solat gerakan bagus, lagu atinan ngelamang rasa lain. Itu ibarat orang memberikan hadiah kepada seorang raja, bungkus solat lagu dalam tenaco, dalam bangke ngolok. Atau atin khusyuk lagu kurang, sifat zahirah. Kurang terruku, kurang tersujud, kurang bacaan. Itu juga sama seperti orang berhadiah kepada seorang raja. Namun hadiahnya misalnya kambing potong ekornya atau buta atau berembi. Tidak sempurna. Kedua-duanya yujibul maqtu. Kedua-duanya yujibul maqta min Allah. Mewajibkan murka dari Allah. Berhadiah harus sempurna. Sempurna ruan sak segitar, ruan sandek segitar, arak ruan sandek segitar. Ya kenan hakikat batinah. Jadi sifat solat itu dua. Ada sifatun zahirah, ada namanya hakikatun batinah. Arak sak bro oleh luar, arak sak bro oleh dalam. Sak oleh dalam enggak itu doang sak sembahyang tahu irape. Dengan apa? Dengan rasa. Rasa. Misal zahir Jawa, takbir, ruku, sujud, bacaan Fatihah itu dan itu zahirah harus sempurna, juga batinah sempurna. Bila ini caranya solat, lengkap rukunnya, lengkap sifatnya, maka solatnya sah dan diterima. Mudah-mudahan amin. Amin. Ya Rabban. Maka perhatikan solat itu terutama sekarang di bulan suci Ramadan, terutama tarawih jangan terlalu cepat. Kenapa? Karena orang sholat sedang berada di hadapan Allah. Segera murak pendak di hadapan Allah. Kata Al-Habib Umar, hal indahu unsun ma'allah. Apakah orang yang cepat sholatnya itu punya kenikmatan bersama Allah? Odek nara. Maka tanya antan pada sembahyang. Ini secara kesimpulan. Sedangkan bacaan-bacaan yang lain sudah ma'ruf, sudah populer. Dia terpengaruh, dia tahu baca ayat. Jadi ini imam di rumah tangga, melu kejar imam. Di senina sembahyang zuhur, mana-mana ayat kulhu. Kuliah kerja kulhu, inna ataina kulhu selesai, wah kontek-kontek. Sebab ayat itu termasuk hayat solat.
Dia perlu tergedik si sujud sahwi. Anen dia baca ayat setelah Fatihah sah solatnya. Bahkan dia berayat si sekir berkanggur. Waladhdallin amin. Berayat si satu ayat. Allah bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Sah. Rakaat kedua, Allahus samad. Allahu akbar. Sah. Sah walaupun berayat dengan satu ayat atau yang lebih pendek. Waladhdallin amin. Nun. Ara nun nih. Toha, Yasin, Alif Lam Mim. Allahu akbar. Lagu ni dia tu baca alama. Watan dek murid ia si ngaji. Wah tak jangan ngaji. Wah, tes Quran ni, ente mas sekolah. Coba baca di Alif Lam Mim. Onggi. Bismillahirrahmanirrahim. Alama. Yo. Betul kena alama. Ni alama. Salah. Coba. Mana? Aduh. Alif Lam Mim terbaca. Maka perlu kita belajar. Nggih. Nggih. Istighfar dari ayat. Istighfar dari ayat. Dia dan ayat kemudian istighfar jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Astagfirullah. Hah? Oh, saat tutup Fatihah. Waladhdallin. Sebelum amin. Rabbighfirli wa li walidayya. Amin. Sunat. Rabbighfirli ini sebenarnya. Rabbighfirli wa li walidayya. Amin. Nah, kanggo nenu ja sunat bahkan tapi setelah waladhdallin. Sebelum amin. Rabbighfirli wa li walidayya. Kembali pun sunat supaya ada jarak waladhdallin dengan amin. Sebab amin bukan Fatihah. Jangan sampai waladhdallin min. Dan mama si imam waladhdallin. Lemuri amin. Salah. Amin itu setelah sempurna Fatihah. Nggih. Bukan jujur ayat baru. Oh, setelah waladhdallin apa istighfar kesunahan. Atas astagfirullah bawa lagu yang dait ja Rabbighfirli wa li walidayya. Amin. Arak malik. Sebab sudah jam sekian ini telat tu lebar. Nggih. Sak kembali. Sami Allahu liman hamidah. Enggak doang. Oh, ada sejarahnya itu. Ya. Ada sejarahnya. Dulu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq, masya-Allah, telat salat. Telat ikut berjamaah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba masya Allah Sayyidina Abu Bakar di rakaat kedua masbuk, enggak telat ya masbuk ya. Dapat di rakaat pertama itu dapat ruku. Nah, tatkala naik itu tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar mengatakan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Rasulullah menoleh, siapa yang mengatakan demikian? Saya lihat malaikat ribuan mencatat ucapanmu. Sehingga itu ditetapkan menjadi bacaan sami Allahu liman hamidah. Dia dikenal Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidahu. Allah Maha mendengar yang memujinya. Maka kita mendengar imam sami Allahu liman hamidah. Nih, dia kena sami Allahu liman hamidah tidak? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Putar waw juga boleh. Rabbana walakal hamdu mil as-samawat wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya secara Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq dulu. Sehingga menjadi bacaan waktu naik kepada rakaat setelah ruku waktu beliau masbuk. Sebenarnya masih belum nih, dia sempurna kalau membicara sholat, tetapi waktu sudah terbatas. Mudah-mudahan di lain kali kalau kitabnya yang dibawa nanti biar pas. Oh, ini dia urutannya sehingga kita sholat benar-benar dengan ilmunya. Nggih. Nah, wantah sampun niki yang bisa tiang sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada hikmahnya, jadi tambahan ilmu dalam sholat, sehingga mudah-mudahan sholat kita semakin sempurna kepada Allah SWT dengan harapan mudah-mudahan berkat sholat kita menjadi orang yang
diberikan rahmat Allah, ampunan Allah, dan mudah-mudahan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا حسنا معصوما حصنت نفسي واياكم بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا ودفعت عني وعنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك من النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sekian dan demikianlah, kurang dan lebihnya tunas ampura maaf, matur tampiasi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.